Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Hasani dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talulung dari kelas IPS 4 absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Layang Subro, IPS dari IPS 4 nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Iksan Nurize dari kelas 12 IPS 4 absen 9. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Letak geografi Singapura adalah sebelah barat, utara, dan timur berbatasan dengan Johor, Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Johor dan Selat Singapura. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia yang dipisahkan oleh Selat Singapura. Iklim Singapura adalah iklim tropis hangat dan lembab dan sama dengan Indonesia serta Malaysia. Alasannya karena negara Singapura ini berada di antara keduanya. Secara spesifiknya, Singapura memiliki iklim hutan hujan tropis. Sejarah Singapura awalnya disebut Pulau Ujung karena berada di ujung selatan Semenanjung Malaka. Lalu disebut Salahid Selat dan Tumasi atau Tumase yang berarti kota laut. 1999 pernah ada kerajaan lokal bercorak Hindu yang didirikan Pangeran dari Sriwijaya. Setelah Sriwijaya runtuh, Singapura sempat ditaklukkan oleh Majapahit, Malaka, lalu Johor sebelum dikuasai Inggris pada abad ke-17. 1 April 1946 ditetapkan sebagai wilayah koloni Inggris dan bagian Federasi Malaysia. 16 September 1963 Singapura bergabung dengan Malaysia. 9 Agustus 1965 memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara Republik Mandiri. Pada 2015 lalu, penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok 78%, orang Melayu 14%, orang India 7%, dan sisanya suku bangsa yang lain. Kepadatan penduduknya mencapai 80.270 per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,4% per tahun. Sedangkan agama Buddha merupakan keyakinan yang banyak dianut oleh rakyat Singapura, disusul Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Mata pencaharian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri. Target oriented dan kompetensi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Memiliki sumber daya alam yang terbatas, Singapura memiliki industri berbasis SDA yang maju. Inilah kunci Singapura untuk menjadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara, bahkan dunia. Negara-negara ASEAN yang kaya bahkan tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan. Sebagian contoh, Indonesia menjual minyak mentah ke Singapura untuk diolah di sana. Setelah jadi, Singapura menjual produk olahan ke Indonesia, tentunya dengan harga yang berkali-kali lipat. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7
paling probisnis dengan pajak terendah 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia. Badan usaha milik negara memainkan peran yang penting dalam ekonomi negara, yang memiliki beberapa perusahaan seperti Temasek Holdings yang memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan besar negara itu Singapura Airlines, Singtel, dan Mediacorp. Singapura menempati peringkat teratas negara dengan indeks modal manusia Human Capital Index tertinggi dari 157 negara di dunia. Ini berdasarkan laporan terbaru yang diluncurkan Grup Bank Dunia atau World Bank. Indeks modal manusia adalah bagian dari proyek modal manusia yang baru pertama kali diluncurkan Bank Dunia. Lembaga ekonomi tertinggi dunia ini menyadari modal manusia mendorong utama pertumbuhan inklusif. Indeks ini disusun berdasarkan 5 indikator utama, yaitu peluang anak bertahan hidup hingga usia 5 tahun, lama pendidikan sekolah, skor tes berkualitas pembelajaran, angka harapan hidup orang dewasa, dan proporsi anak-anak yang mengalami stunting. Singapura tidak hanya menjadi destinasi wisata untuk turis, namun Singapura juga memiliki banyak sekali tradisi atau budaya yang tidak hanya diketahui oleh turis mancanegara. Banyak sekali festival budaya yang digelar di Singapura dengan tampilan yang indah, budaya yang unik dan beragam. Berikut ini tradisi yang terkenal di Singapura. Festival Hongbao. Festival ini merupakan perayaan untuk tahun baru Imlek di Singapura. Dilaksanakan di NS Square Marina Bay. Kamu dapat melihat kemeriahan lentera unik yang memiliki gambar dari tokoh atau legenda Tiongkok atau 12 hewan zodiak Cina. Selain itu, kamu juga dapat menikmati opera, karnaval, kembang api, makanan, hingga pertunjukan jalanan. 2. Parade Qinghai. Festival ini dirayakan pada saat tahun baru Imlek, dan parade ini ditunjukkan kepada semua etnis yang ada di Singapura. Kamu dapat menyaksikan berbagai macam budaya dengan berbagai kemeriahan dan kemegahan yang ditawarkan. Singapore Night Festival. Festival ini merupakan festival jalanan dan selalu diselenggarakan setiap 2 akhir pekan untuk merayakan seni serta warisan dari budaya Singapura yang begitu kaya dan beragam. Banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan saat menghadiri festival ini, mulai dari menonton pagelaran musik, teater, pemutaran film, hingga lampu cahaya yang menerangi jalanan hingga di salah satu gedung di Singapura. Festival ini sangat cocok untuk berfoto-foto. 4. Festival Thaipusam. Festival Thaipusam merupakan acara agama Hindu untuk menghormati Dewa Subramaniam. Festival ini menghadirkan kavadi, yaitu kanopi berbentuk setengah lingkaran yang dihiasi oleh batang kayu yang dibawa oleh peziarah. Bahkan, kamu dapat menyaksikan beberapa orang yang merusak tubuhnya dengan menggunakan batangan besi. Dan itulah tradisi yang ada di Singapura, dan masih banyak lagi tradisi yang terkenal di Singapura.